posisi orang baik yang memberikan kesempatan orang untuk fitnah kepada orang lain ini Pak RW, lalu orang yang menggibah tadi menceritakan yang belum pernah membuktikan bahwa itu benar atau tidak, hukumnya di mata Allah seperti apa? Iya, orang yang mengomongi orang lain ya, gibah itu seperti memakan daging bangkai ya. Padahal di Quran digambarkan fakarih tumuh. Kamu pasti benci memakan ayakulalah mamaitan fakarih tumuh. Kamu seperti memakan daging bangkai saudara kamu dan kamu pasti nggak suka kan? Jadi kalau kita ngomong ini nggak mungkin, jangan bercanda dong. Hari ini jangan fitnah. Tapi nanti saya bisa cerai sama suami saya kalau begini caranya. Anak ngomong yang sebenar-benarnya Ibu Ineke, yang terhormat, yang jamilah, yang barokah, yang sahabat. Benar nih. Iya. Pi. Wah, anak pale lu kayak anak-anak yang di sedan ah. Ada saksi nggak waktu ada saksi nggak? Ada saksinya? Jangankan saksi, penghulu aja ada. Astagfirullahaladzim. Iya, penghulu ada di KUA maksud Tapi anak. emang benar Kak Ineke, Bang Miing kok di luar genitnya setengah mati. Genit. Semua perempuan Assalamualaikum, Ma. Ma. Ada musang bulunya banyak. Ma. Papa pulang, Ma. Papa. Ma. Ini orang pada diem kayak orang nyelawat begini bagaimana? Rangga. Apa tuh? Abis pacaran belaga. Tadi si Ija, Papa suruh masak itu loh yang kesukaan Mama itu yang telur setengah matang apa seperempat matang tuh, Mah. Mah. Di sono bukan dimasakin juga di sono. Ini ada apa sih sebetulnya? Pak, Mah. jujur deh. Geser lu. Ini nih Jujur. biang keringet lu tahu nggak lu? Biang kerok. Iya, biang kerok. Ini ada apa sih kok? Apa ada tuh? Apa? Mama kurangnya apa, Pak? Mama nggak ada yang kurang ada Mama tuh kurang bagus tuh. Masya Allah, astagfirullah. Sini. Mama, jangan emosi, ini bulan puasa. Malu sama tetangga, malu. Kalau Papa kurangnya apa, Mama ngerti. Kalau Papa kurang cakep, kurang keren, kurang tinggi, kurang apa lagi, Papa Mama ngerti. Nggak usah dijelasin di depan umum, ntar bunuh diri gua. Ya, tapi aduh, nggak mungkin dong, Pak. Gini, Papa tadi pulang, habis ketemu dengan Pak RW, dengan Pak Lurah. Terus lewat, kebetulan di kontrakan saya menegur anak perempuan yang memasukkan ke dalam kamarnya itu adalah laki-laki yaitu Pak RW ngebut. Saya ingin tahu klarifikasinya seperti apa. Bahkan ini satu nih, tikus got sini lihat. Gini. Ini yang bikin fitnah pasti nih. Dia lagi ngelesin tadi pagi sebelum kita bangun si Ijah diajak pacaran malam-malam, Masya Allah. Ini Tapi dunia Mama nggak percaya, Pak. Dia tadi berani sumpel lu. Berarti kan Papa macem-macem kan? Mama itu adalah segala-galanya bagi Papa. Wan Hasim. Mama. Kayaknya mau perang dunia. Sabar dulu lo. Bertanggung jawab lo. Jangan ngambil isu. Wan Hasim. Ana sakit perut, Pak. Bang Opi WC di mana, Bang? Ana nggak tahan di sana samping. Ma, tolong dong. Wah, Pak, hari gini masih aja ada main. Masya Allah. Puasa, insaf, nggak Mama lagi mati. seorang istri yang tidak patut ditindakan seperti itu. Oh, kalau diduakan nggak apa-apa? Tidak patut. Mama itu satu-satunya dalam hidup Papa. Masya Allah, segini lurusnya, segini beningnya. Malah. Dasar ini manusia satu nih, si Bahlul tuh anak tuh. Saya gimana tadi kan ada saksi 2 orang. Cintai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, apa kabar? Baik. Aduh, ya Allah. Iya. Ada jadwal pengajian ya hari ini? Silakan Bu. Mau mengingatkan jadwal. Iya, gimana nih? Ini Bu Ustad. Istri saya tuh kalau sama saya udah cemburu memang dia takut sekali kehilangan saya. Jadi memang begitulah. Kan tahu Bu Ustad dari dulu ya kan. Saya memang sayang sama suami saya. Makanya kalau dia sedikit gimana saya langsung emosi gitu. Saya tuh negur tetangga kontrakan. Yang dimana dia ada masukin laki-laki kan fitnah. Disangkanya saya main serong sama dia. Saya ada saksi Bu Ustad. Iya, tapi belum tentu kebenarannya. Masih harus diklarifikasi. Tapi ngomong kayaknya nggak enak kalau sama tetangga. Iya nih. Di dalam aja Bu. Iya Mbak Ina. Ngomong-ngomong Pak RW
pagi sudah ada di sini, ada apa ini? Nyariin Pak Miing. Itu loh masalah yang saya masuk ke kontrakan itu dikira saya itu ada apa-apa. Padahal enggak saya itu. Oh kayak gitu. Oh Iya. iya, itu saya juga dengar. Makanya. Pak RW, kayak mana Pak RW ini? Pak RW mestinya sebagai orang yang diwargakan, yang di RW-kan, yang diketuakan kayak gitulah pokoknya. Iya. Pak RW mestinya memberikan contoh kepada kita. Jangan Pak RW malah memberikan contoh yang tidak benar. Soalnya saya juga belum pernah dimasuki sama Pak RW. Ya nanti kapan-kapan kan aku masuk ke sini kan bisa tanya sama kamu. Iya, cuma kayak Kalau gitu. saran aku masalahnya dia tuh nggak punya suami, aku nggak punya istri. Iya. Mungkin sama. Ini kalau sampai berdua ini kalau orangnya nggak seneng bisa menimbulkan fitnah. Makanya tak ingetin, kamu masih muda. Kalau cari calon suami, ya setidaknya yang punya jabatan RT kayak ini calon kamu. iya. Syukur bisa naik tingkat ke RW itu lebih bagus lagi. Berarti Pak RW bisa? Masya Oh, Allah. tapi Pak RW saya tidak setuju sama sikap Pak RW itu ya. Kenapa? Coba saya ingatkan sama Pak RW. Karena Pak RW itu sebagai orang yang paling berpengaruh di kampung sini. Jadi Pak RW mestinya ngasih apa ya, teladan. Ngasih tahu sama warga bahwa Pak RW itu orangnya benar, bagus. Kayak gitu. Jangan ngasih contoh sampean ini yang enggak gitu. Jadi nanti saya, ini apa loh. Nanti ya Pak RW ya, kayak gitu. Apa-apa? Ngapain? Astagfirullahaladzim. Pak RW, Assalamualaikum Pak RW. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi Bapak ditangkap anak-anak di kontrakan. Sekarang pembantu saya, Nggak. kami nggak ada, istri Saya nggak nyari ada. Pak Miing. Pak Meng, saya lagi nasihatin Pak RW. Silakan. Nggak usah disuruh lah, saya punya rumah. Iya, Pak. Nah, sorry, Pak. Ayo, Ustaz. mari, Ustaz, silakan. Assalamualaikum. Saya permisi dulu Pak. Lisa, kamu tuh gimana? Siapa ini Bu Ustaz? Minum. Minum. Siapa? Mau minum Bu ya? Ini jaket saya. Pak RW ini, waduh, saya Bajunya Pak. Bajunya enggak? enggak. Aduh, saya minta maaf. Maksud saya ke sini mau ketemu Pak Miing menjelaskan permasalahan yang dikontrakan itu. Saya ngomong sama si Jah tadi itu Saya malah kira salah paham. mungkin nanti kita akan ini kan. Ini saya hanya ingin menyampaikan kebetulan Bu Ustadz dilalahnya mau cari Iya. apa tadi ke Susu, toko mau cari susu untuk anak-anak ya. Mau ngingetin jadwal pengajian Kebetulan besok. ini guru ngaji keluarga kami. Nggak tahu. Ibu si tak resmi itu. Gitu. Bu, ini kan sedang rame. Kebetulan kami berdua dengan istri kan punya usaha kontrakan. Lalu ada orang gadis yang ngontrak di sana. Pak RW konon kabarnya memasuki wilayah yang sebetulnya tidak lazim. Iya. Lalu timbul fitnah. Yang kena citra buruknya kan kami sebagai pemilik kontrakan. Iya. Padahal kami selektif. Iya. Ini lalu muncullah orang ketiga menyampaikan kabar-kabar yang belum pasti. Ini bagaimana menurut Ibu? Iya. Barangkali bisa diberi pandangan nih. Ini Iya. fitnah, apakah gibah, lalu dan sebagainya. Gitu. Iya. Memang kalau kita mendengar satu berita yang buruk, yang Iya. pertama-tama adalah harus bersangka baik. Di surat Al-Hujurat ini surat yang sampai disebut suratul adab wal akhlak. Jadi surat yang memuat tentang masalah akhlak. Akhlak ya, akhlak seseorang. Jadi katakan ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-dzan inna ba'daz-dzanni ismun. Hai orang beriman, jauhlah prasangka buruk. Sebagian besar prasangka buruk itu adalah dosa. Cuma Pak RW juga jangan sampai kemudian berbuat sesuatu yang bisa menimbulkan kecurigaan. Sebentar. Ya seperti walaupun mungkin gadis yang ada di kontrakan itu membutuhkan bantuan, tetapi memang memasuki area itu Apalagi hanya satu hal yang berdua, bukan sensitif. muhrim. Ya. Jadi memungkinkan untuk menimbulkan fitnah walaupun Menimbulkan tidak fitnah. ngapa-ngapain. Walaupun ya, tidak Bu. ngapa-ngapain. Memancing orang juga untuk Memancing bergibah. Iya. memancing orang untuk bergibah. Bergibah, Dan ya. juga itu juga di surat Al-Hujurat larangan Dan untuk kita pun bergibah nggak boleh. Walaupun ada kesempatan untuk bergibah itu. Bu, Wala ya. yaktab ba'dakum ba'dan. Janganlah sebagian kamu mengomong-ngomongilah, menggibah, menggosipi, ngomongin orang lain. Karena Walaupun itu benar tuh, Bu Ustadz. kalau benar itu gibah, kalau bohong namimah, lebih berat lagi. Jadi seandainya pun itu betul gitu. Itu sudah gibah. Sudah gibah. Sudah menceritakan orang lain. Keburukan orang lain. Apalagi bohong. Ya, menurut Imam Ghazali ada beberapa hal yang tidak bisa disebut gibah jika satu kita untuk memberikan ilaj ya, atau sebelumnya untuk memberikan fatwa dulu. Seperti Hindun istri Abu Sofyan, ya Rasulullah suami saya kikir. Nah dia kan seperti ngomongin suaminya, tapi untuk minta fatwa. Sementara kebutuhan kami besar, boleh nggak saya mengambil sedikit dari saku
perilaku suami saya tanpa seizinnya. Kata Rasulullah, boleh ambillah secukupnya. Jadi ini kasusnya minta fatwa, jadi terpaksa menceritakan ada perilaku kikirnya Supaya ini. punya alasan mengambil itu. Ya, untuk ini minta diberikan fatwa boleh Ya, nggak? boleh gitu. nggak. Yang kedua, kalau kita kebetulan menjadi penengah untuk memberikan ilaj jalan keluar, islah, ya kan? Kita harus memberikan islah kalau ada yang bertengkar gitu ya, harus memperbaiki di antara. Menceritakan lebih dulu ya begitu. Bukan menceritakan, artinya kita mencoba duduklah orang yang sedang katakanlah berselisih pendapat itu, Ya. kita dudukkan dan kita coba lihat gitu. Begitu. Nah, Duduk dengan perkara. kasus ini kan Bu tadi Pak RW masuk ke dalam rumah, sementara beliau ini kan Tokoh duda, masyarakat. tokoh masyarakat duda memang. Terus ada orang gadis kan satu laki-laki satu perempuan masuk ke dalam satu ruangan. Ada orang yang melihat, disangkanya ini kan memungkinkan orang untuk fitnah walaupun tidak apa-apa. Tapi saya enggak Bu, boleh kan saya membela diri Iya, Bu? iya. Saya sebagai RW yang disebutkan di sini Bu, saya tuh selalu berbuat sesuatu. Ada mobil yang mogok, saya bantu dorong Bu. Iya, iya. Ada orang susah, saya bantu. Kemarin anak kecil makan nggak habis, tak bantu tak habis. Oh. Nah, sekarang langsung saja Saking care-nya ya. Bu Ustadz, posisi orang baik yang memberikan kesempatan orang untuk fitnah kepada orang lain ini Pak RW, lalu orang yang menggibah tadi menceritakan yang belum pernah membuktikan bahwa itu benar atau tidak, hukumnya di mata Allah seperti apa? Iya, orang yang mengomongi orang lain Ya. ya, gibah itu seperti memakan daging bangkai ya. Padahal di Quran digambarkan fakarih tumuh. Kamu pasti benci memakan ayakulalah mamaitan fakarih tumuh. Kamu seperti memakan daging bangkai saudara kamu dan kamu pasti nggak suka kan? Jadi kalau benci kita kan? ngomongin orang itu ibarat kita memakan daging dari bangkai saudara kita Iya, sendiri. Iya. Nah kalau sudah menceritakan misalnya itu hanya person to person, orang ke orang. Kalau sudah melalui media Nah, misalnya, ya, sekarang kan lagi sekarang musim banyak infotainment. tayangan-tayangan yang apa namanya cenderung Ya. itu membuka aib-aib dan keburukan orang lain. Ya itu komersialisasi Ah, gibah ah. ya. Jadi arti gibah masuk pada era industri. Ya. Ya berarti itu dosa massal ya. Nah, artinya banyak nggak artinya dosa yang- siapa? Apakah reporternya, produsernya, apa Ya, penayangnya? semuanya seperti minuman alkohol kan Iya. produsennya, distributornya, pengedarnya, peminumnya Yang terlibat di dalam terlibat, ghibah itu. Walaupun termasuk penikmatnya juga. Penikmatnya Oh iya, juga. pendengarnya juga termasuk dosa Iya, ya Bu? ikut mengunyah-ngunyah. Padahal min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Iya. Di antara kesempurnaan Islam seseorang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Yang tidak berguna. Masuk mendengarkan hal-hal yang tidak berguna. Jadi kalau kita mendengarkan misalnya, si ono cerai, si ini kawin lagi, itu iya. kalau kita tidak berguna, tidak punya kepentingan, maka kita juga tidak Ya, bermanfaat. kecuali sebagai orang Islam. kita diminta, dimintai pendapat, Iya. dimintai nasihat, baru kita boleh ikut masuk. Kalau sekedar kita cuma buat mengunyah-ngunyah, Iya. kemudian ikut menikmati penderitaan orang lain, Iya. atau katakanlah ikut membongkar aib orang lain. Apalagi dia mengambil keuntungan dari penderitaan orang Ya, lain, dari keburukan benar. orang lain. Kalau orang misalkan nonton itu ya Bu ya, terus dia mikir ini kan kita ambil pelajarannya, jangan sampai kita mengikuti hal seperti itu gimana Ya, tuh? kalau dalam Islam, kalau kita ingin ngambil pelajaran, itu sebutnya jangan orangnya, si fulan, ada kasus, si fulan, si fulana, Ya. seperti ini gitu. Dan bahkan gambarnya pun tidak dipertontonkan. Ya, Iya. kalau dalam Islam itu misalnya kasus zina, itu kan masalah kejadiannya apa tidak diekspos, tapi Iya, hukumannya yang hukumnya. diekspos. Kalau di kita kan gambar kejadiannya, Gambar direkonstruksi. kejadiannya malah kadang jadi memberi Bahkan ilham. perkosaan pun di televisi kadang-kadang sudah rekonstruksi. Diapain Iya, dulu iya. pertama, sehingga orang menonton seperti itu. Jadi memberi ilham lagi untuk melakukan Betul. kejahatan serupa. Ya. Apa Tapi ya, ya, kembali yang Pak Tarsan, ya betapapun Bapak memang sangat care, sangat peduli. Tapi sekali lagi tadi Pak, peluang orang untuk curiga, karena kadang kan benar juga sih kalau kemudian orang curiga dan memberikan warning kepada Bapak untuk tidak melakukan Walaupun hal. tidak ngapa-ngapain. Walaupun tidak Berarti ngapa-ngapain. kalau Tapi- saya nggak ngapain di fitnah tuh dapat pahala nggak saya Bu? Kalau Bapak benar-benar tidak katakanlah tidak memancing kecurigaan orang. Tapi kalau Pak Tarsan itu kan memberikan kemungkinan orang untuk berburuk sangka karena masuk ke dalam ruangan orang. Iya, iya. Mungkin kalau dia minta bantuan, Bapak panggil siapa? Panggil. Ada Iya. teman orang jadi Kalau ada 4 bertiga. orang atau 3 orang mungkin Iya. nggak apa-apa. Kalau berdua,